Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Haryani, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini, saya akan melakukan supervisi kelas yang meliputi percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Hasni, guru Bahasa Inggris kelas 7 dari SMP Negeri 1 Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum Bu Hasni. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan masuk untuk mengevaluasi dan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Baik, tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan agar lebih percaya diri, kemudian lebih siap dan lebih berpihak pada murid. Nah, untuk kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Hasni. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan nanti di kelas? Untuk tujuan berdasarkan perencanaan yang saya sudah buat, yang pertama, peserta didik mampu memperkenalkan diri mereka sendiri menggunakan bahasa Inggris. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu memperkenalkan teman-temannya menggunakan bahasa Inggris. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membicarakan hal-hal yang menyangkut demokrasi. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu Hasni ingin capai. Nah, kalau begitu kira-kira area pengembangan apa saja yang ingin Ibu Hasni capai nanti di kelas? Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan itu mencakup subjek, pengalaman subjek, mengenal tentang pronouns, kata ganti, kepunyaan, dan juga hal-hal yang menyangkut dengan hobi, vocabulary tentunya. Itu pengetahuan. Dan untuk skillnya, di sini saya lebih menekankan pada speaking, berbicara, walaupun ada tulisan. Berarti ada 2 area pengembangan yang ingin Ibu Hasni capai. Yang pertama pengetahuan dan juga skill atau keterampilannya. Baik, kalau begitu saya ingin dengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu Hasni rancang di kelas nanti. Bisa saja yang meliputi strategi, kemudian model, sama metode pembelajaran. Baik, untuk strateginya saya menggunakan diferensiasi yang sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan anak. Minat, bakat, itu saya kelompokkan. Terus untuk modelnya saya menggunakan contextual learning yang berdasarkan kegiatan di kampus. Lalu untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab antara siswa dan guru, antara teman, siswa dan temannya, dan penugasan. Baik, berarti kalau bisa saya simpulkan, rancangan pembelajaran yang akan Ibu Hasni lakukan itu yang pertama akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan model contextual learning, kemudian ada diskusi kelompok yang akan dilakukan di dalam kelas. Jadi kayak Ibu Hasni. Baik, menyangkut proses pembelajaran ini, pastinya Ibu Hasni akan membutuhkan media pembelajaran. Nah, kira-kira media pembelajaran apa yang akan Ibu Hasni gunakan? Saya siapkan LCD, siapkan handphone di sini sebagai pengganti laptop. Oke. Nah, terus saya siapkan paket, Ya. terus saya siapkan juga speaker untuk mendengar. Oke, baik. Karena nanti di kelas ini akan menjalankan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin sebaiknya Ibu Hasni sedikit memasukkan pembelajaran tentang sosial emosional. Baik, terkait proses pembelajaran ini, kira-kira kapan akan dilakukan? Insya Allah besok di jam kedua dan ketiga di kelas 7. Baik, berarti besok jam kedua dan ketiga di kelas 7H saya akan hadir di sana untuk melakukan supervisi untuk mengamati dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu Hasni lakukan. Baik, yang terakhir yang ingin saya tanyakan, kira-kira dari perbincangan kita beberapa menit ini, apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita? Dari pembicaraan ini saya jadinya mendapat gambaran besok kira-kira apa yang bisa buat sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan.
Baik Ibu Hasmi, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Kita sudah melakukan perbincangan beberapa menit ini tentang observasi. Sesuai rencana, besok kita akan ketemu di kelas dalam kegiatan observasi, supervisi kelasnya. Dan kemudian setelah observasi, kita akan bertemu lagi pada percakapan pasca observasi yang dihadiri oleh pengajar praktik. Terima kasih Ibu Hasmi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, everybody. Morning. Today, I'm good. Not bad. Okay. Before we start our lesson, I want you to lead us in prayer. Yes, we will pray and pray. Thank you. We got this. Okay. Who doesn't come today? Who doesn't come today? Okay. Yeah. Okay. 3 students doesn't come today. Okay, let us start our lesson. But before we start, I want to ask you, Ibu Hanya, do you still remember our tutorial last week about name? What is the name in Bahasa Indonesia? Nama. How about origin? Origin. Age. Address. Hobi. Okay. Age, umur ya. Baik. I want to ask you about your name. What is your name? And you, what is your name? Are you? I am 12 years old. 12 years old. What's your hobby? My hobby is playing football. Personal pronoun itu adalah kata ganti orang. Ada yang pertama, ada yang berjamaah. Possessive pronouns adalah kata ganti nyaman. Jadi I, kata ganti orang, I, saya. Kalau Lina itu perempuan ya, maka kata gantinya no, itu possessive pronouns. Kata ganti personal. Personal. Ya, si. Kalau Tony kata ganti personal pronounnya yang mana? He. Kata ganti orangnya. Oke, he, not his. Possessive pronoun kata ganti kepunyaan itu menggunakan his. Oke, I will say the personal pronoun and you see the possessive pronoun. I. She. He. You. They. We. It. Oke. Kalau siapa yang bisa, you can answer this. Bapak kamu in English. Yes. Your father. Kalau mama mereka in English. Their mother. Okay. Do you understand? I have LKPD, but before it, I want one of you. Hello, my friends. My name is Alisa Maharani, and I'm 12 years old. I live in the area of Kasumu, and I'm from Are you from not Japanese? No. Your hobby? What is your hobby? Watching film. Do you have favorite film? No. You only watching and cooking
ini no? Possible, oke. Thank you very much. Jadi kalau introduce yourself, pertama-tama kita pakai apa tadi? Name. Yang kedua, kita bisa memperkenalkan about asal kita, asal in bahasa Inggris, origin ya, origin. Bisa juga kita bisa memperkenalkan tentang umur kita. Oh ya, bisa kita perkenalkan juga saudara kita. For example, I want to ask a question. Do you have siblings? Sibling? How many siblings do you have? Berapa keluarga? 3 in English? 3. How many brothers? Brother, how many brothers? 1 brother. Okay. 2. Only 1 brother. And who doesn't understand about introducing himself? Siapa yang belum mengetahui cara memperkenalkan diri? Do you understand? Understand? Yes. Next we move to introducing other. Sekarang kita belajar memperkenalkan orang lain. What is your name? Okay. Your name is Aslan. Origin dari mana?
Okay, group two finish. Okay, group two finish. So let us see the presentation. Only in from Antamua. She is in the transition into I want to ask you, ini mau tanya kamu, tadi belajar apa? Apa? Introduction, what else? Introduction diri sendiri, lalu introduction friends, apalagi? Hobi, but it is only a little. Sedikit ya, hobi nanti kita continue di next meeting ya. Time is enough. I think today is enough. Oh ibu, kalian masih ingat yang personal pronoun itu apa saja? Personal pronoun I, ya, ada itu ya. Kalau personal pronouns apa itu? Possessive pronoun, kata ganti orang my, there. Okay. I hope you study more in your house. If you have questions, you can ask me in WhatsApp or I will help you. Okay. I think today is enough. Thank you very much. See you. Goodbye. Selamat siang Ibu Hasni. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Mary. Selamat siang Jepati. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah percakapan pra-observasi dan observasi yang sudah dilakukan minggu lalu. Nah, Ibu Hasni ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dalam percakapan pasca observasi hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Hasni setelah menjalankan proses pembelajaran yang direncanakan minggu lalu? Kalau perasaan saya agak gugup sedikit karena ini baru pertama kali diobservasi dan di belajarnya. Jadi mungkin agak gugup sedikit, tapi harusnya sudah normal. Nah, jadi bisa melanjutkan pembelajaran seperti biasa. Saya mau dengar cerita Ibu Hasni tentang area pengembangan yang direncanakan minggu lalu, kemudian tahapan-tahapan pembelajaran minggu lalu. Saya bisa mendengar ulang. Area pengembangannya itu pertama, yang kedua adalah skill.
Kalau untuk pengetahuan itu, saya di pembelajaran itu menekankan pada penguasaan personal pronouns dan possessive pronouns, dan juga materi tentang hobi. Dan untuk di skillnya, anak-anak mampu berbicara, memperkenalkan diri menggunakan kosakata yang sudah diberikan mengenai possessive pronouns dan personal pronouns. Jadi mereka sudah bisa. Nah, itu pengetahuannya. Ada area pengembangan lain selain pengetahuan? Kosakata, Skillnya speaking. Skillnya tentang speaking. Baik. Menurut Ibu Hasmi, apakah perencanaan yang dilakukan ketika kita melakukan percakapan praobservasi itu telah berhasil dilakukan ketika observasi dilakukan? Sudah. Kalau Sudah. menurut saya ya sudah. Sudah tercapai. Baik. Ya, yang saya amati ketika observasi juga hal-hal yang Ibu Hasmi capai pun sudah tercapai. Baik. Apakah ada kendala ketika pembelajaran berlangsung di hari Jumat minggu lalu? Kendalanya tidak seberapa, tapi masih ada anak-anak yang dia tidak berpartisipasi dalam grup. Jadi dia sibuk sendiri, ada yang bermain dan ada juga yang menggambar. Mungkin ini merupakan ini yang akan saya rencanakan untuk pertemuan yang berikutnya. Saya akan masukkan game di dalamnya seperti quizzes, dan juga saya mungkin akan membuat mereka menggambar yang berhubungan dengan hobi. Baik, berarti bisa saya simpulkan bahwa kendala atau hambatan yang Ibu Hasmi hadapi itu tentang anak-anak yang masih ada beberapa anak yang sibuk sendiri, seperti main sendiri, dan ini menjadi yang harus Ibu Hasmi lakukan adalah untuk memperbaiki beberapa strategi supaya mereka bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Saya Sesuaikan dengan kebutuhan baik seperti game dan lain-lainnya. Kira-kira kalau perencanaan Ibu Hasmi bahwa akan memenuhi kebutuhan belajar mereka dengan cara permainan, fisik dan lain-lain, kira-kira kapan waktu pelaksanaan perbaikan ini? dalam minggu ini saya ada pertemuan di hari Jumat, dan saya rencanakan akan bisa Baik, perbaikan perencanaan pembelajaran ini akan dilakukan lagi di hari Jumat minggu ini. Iya. Karena kebetulan ada pertemuan dengan mereka dan akan diterapkan sesuai perencanaan minggu ini. Baik, Ibu Hasmi, terima kasih atas waktunya dalam percakapan pasca observasi kali ini. Untuk selanjutnya kita akan mendengar umpan balik dari pengajar terakhir. Silakan. Siang. Siang. Saya sekilas mendengar percakapan dari Ibu berdua tadi, ada benang merah yang dapat saya tarik, yaitu proses pembelajaran di kelas itu semuanya harus berpusat kepada anak. Saya catat beberapa hal anak tidak berpartisipasi aktif. Bagaimana seorang guru mampu menggunakan strategi atau metode agar bisa mengaktifkan anak tersebut. Tadi saya ceritakan bahwa nanti akan dibutuhkan asri, game, quizzes dan lain-lain. Ini semua tujuan kita yaitu proses pembelajaran yang dijalankan yang sudah disupervisi oleh calon guru penggerak saya. Ini semua hanya berpusat kepada anak, dan tujuan akhir dari itu ya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita lakukan hari ini, dan semoga semuanya bermanfaat bagi anak setiap hari. Yang terakhir saya mau sampaikan saja bahwa teruslah berjuang menjadi seorang guru yang berkompetensi dan profesional dalam tugas sebagai seorang guru. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Sekian percakapan kita kali ini. Selamat siang, Bu Mary. Selamat siang, Bu Hasmi. Selamat siang semua. Terima kasih.